Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-106, 107 dan 108 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang pentingnya mengambil persaksian di dalam perkara berwasiat. Jadi ketika seseorang memberikan wasiat, maka adalah penting baginya untuk mengambil saksi. Hanya saja 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah hukum mengambil saksi itu lebih khusus, disebabkan karena wasiat yang berlaku ini tidak seperti wasiat yang biasa berlaku. Wasiat yang biasa berlaku mungkin berlaku dalam keadaan seseorang itu berada di rumahnya atau di kampung halamannya, di tengah keluarganya dan di tengah-tengah masyarakat muslim atau orang-orang beriman banyak di sekitarnya. Apabila keadaan tidak seperti itu, umpamanya seseorang musafir dalam satu perjalanan, mungkin perjalanannya perjalanan yang agak panjang atau lama, bersama dengannya ada harta benda, umpamanya dia berdagang ke suatu negeri, bersamanya ada barang dagangan yang harga barang dagangan tersebut mungkin banyak, bernilai tinggi. Kemudian ia melihat bahwasanya ada tanda-tanda kematian atau ajalnya terasa dekat dan mungkin tidak akan dapat kembali ke kampung halaman. Dan di tempat tersebut ia tidak menjumpai umat Islam untuk diambil menjadi saksi. Padahal sudah disepakati bahwasanya saksi itu mesti dari kalangan umat Islam dan bersifat adil. Sekarang pula dia berada di satu negeri yang di negeri itu susah untuk mendapatkan orang yang beragama Islam, sementara ia akan meninggal dunia, kemudian dia akan berwasiat, dan berwasiat mesti disaksikan oleh 2 orang saksi. Maka dalam keadaan seperti itu boleh untuk mengambil saksi dari kalangan orang yang bukan Islam. Boleh mengambil saksi dari kalangan orang kafir. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk mengambil saksi ketika
ketika memberikan atau menyampaikan wasiat apabila tidak mendapati saksi dari kalangan umat Islam. Jadi hukum ini adalah hukum yang sifatnya spesial atau khusus, tidak yang umum berlaku. Kalau umum berlaku, maka mestilah saksi itu dari kalangan umat Islam. Umum berlaku karena yang bersaksi itu berada di tengah-tengah umat Islam dan mudah untuk mendapatkan saksi dari kalangan umat Islam. Tetapi keadaan ini adalah keadaan yang khusus, spesial, yang agak lain dari hukum yang biasa, dari keadaan yang biasa, yaitu ketika akan berwasiat berada di satu negeri yang tidak ada umat Islam di situ. Sementara apabila berwasiat, ini kaitannya dengan memindahkan harta kepada orang yang menerima wasiat, maka perlu untuk mendapatkan saksi supaya pemindahan harta tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena kita diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan harta kita. Jangan sampai harta itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Bagaimana supaya harta itu jatuh ke tangan orang yang berhak? Maka perlulah untuk mencari saksi, mempersaksikan wasiat kita itu, sehingga dengan saksi tersebut maka harta yang diwasiatkan itu jatuh ke tangan orang yang memang berhak untuk menerima wasiat. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan pentingnya mengambil saksi. Meskipun dalam keadaan susah untuk mencari saksi, yang biasanya saksi itu dari kalangan umat Islam, susah untuk mencarinya, tapi mesti juga mengambil saksi, meskipun pada akhirnya saksi itu bukan dari kalangan umat Islam. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dalam suatu perjalanan berada di satu negeri, kemudian rasanya tidak akan kembali lagi ke tanah air, tanda-tanda kematian sudah nampak, maka ketika itu boleh mengambil saksi dari orang yang berada di situ atau siapa saja yang ada di sekitar kita, meskipun saksi tersebut adalah bukan dari kalangan umat Islam. Inilah sebagai kesimpulan dari 3 ayat ini. Ayat ini cukup panjang, maka mudah-mudahan meskipun kita nanti menerjemahkannya dengan panjang sekali, tetapi tidak akan menghilangkan perhatian kita bahwasanya ayat-ayat ini menerangkan tentang hukum pentingnya mengambil saksi dalam perkara wasiat. Meskipun kalau sampai ke tahap darurat, meskipun saksi tersebut adalah bukan dari kalangan umat Islam. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Karena kita mau melanjutkan ayat yang baru, maka kita mau mengaitkan dengan ayat yang sudah kita terangkan sebelum ini. Kaitannya adalah ayat sebelum ini diterangkan tentang menjaga diri. Alaikum anfusakum, hendaklah kamu menjaga dirimu, yaitu kita hendaklah menjaga iman kita, yaitu dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam waktu yang sama kita terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampaikan kebaikan kepada orang lain, kita cegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Kemudian orang-orang tersebut, orang-orang yang kita seru kepada kebaikan, tetap juga mereka dalam kesesatan umpamanya, maka orang-orang yang sesat itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, tidak akan mendatangkan keburukan kepada kita, asalkan kita tetap berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sebelum ini menerangkan tentang menjaga diri, hifzun nafsi. Sekarang pula menjaga harta. Islam turun adalah untuk menjaga diri, menjaga harta, menjaga akal, menjaga
nyawa, roh kita, kemudian menjaga agama. Ini yang disebut sebagai 5 perkara yang pokok atau 5 perkara yang utama, yang untuk yang 5 inilah Islam itu diturunkan, petunjuk Allah itu diturunkan, yaitu untuk menjaga 5 perkara yang pokok di dalam kehidupan manusia. Jadi sebelum ini menjaga diri, sekarang pula menjaga harta benda. Bagaimana supaya harta benda itu terjaga? Pastikan umpamanya ketika memindahkan harta, yaitu apabila kita meninggal dunia kemudian dipindahkan kepada ahli waris, pastikan ketika memindahkan itu ada saksi, karena ini kaitannya dengan hukum wasiat. Maka pastikan ketika memberi wasiat itu dipersaksikan dengan 2 orang saksi. Dengan 2 orang saksi ini maka terjagalah harta yang diwasiatkan tersebut, sehingga tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Jadi apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga iman, boleh juga kaitannya dengan agama, menjaga agama. Sekarang pula adalah menjaga harta benda. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan terjemahkan secara harfiah. Setelah itu barulah kita akan berikan kesimpulan ringkas. Ayat ini tentang hukum, maka kita akan terangkan hukum apa yang ada dalam ketiga ayat ini. Setelah itu barulah kita akan bahaskan tafsir ayat dengan panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal athimin fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithma fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminaz zalimin dzalika adna ayyatu bisyahada ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, syahadatu bainikum, persaksian di antara kamu. Maknanya persaksikan nanti kaitannya dengan wasiat. Persaksikan wasiat yang kamu lakukan itu di antara kamu. Idza hadara ahadakumul maut, apabila telah datang kepada salah seorang kamu tanda-tanda kematian. Hinal wasiyati, ketika ia berwasiat. Jadi persaksikan di antara kamu, yaitu ambil 2 orang saksi di antara kamu untuk mempersaksikan wasiat yang kamu buat itu. Isnani, yaitu saksi itu, persaksian itu dengan 2 orang saksi.
zawa adlin minkum, yaitu yang adil di antara kamu. Di antara kamu maknanya di antara kamu dari kalangan orang-orang beriman. Atau, nah di sini kalau digunakan kata atau, boleh menggantikan dua orang saksi dari kalangan orang-orang beriman itu dengan akharani, dengan dua orang saksi, min ghairikum, dari selain kamu. Nah, selain kamu di sini adalah dari orang-orang yang bukan beragama Islam, dari orang-orang kafir. Kapan itu bolehnya? In antum darabtum fil ardi, jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi. Oh, berarti bukan dalam keadaan biasa, tetapi dalam keadaan melakukan suatu perjalanan. Fa asabatkum musibatul maut, lalu kamu ditimpa oleh musibah kematian. Maknanya kematian itu sudah semakin dekat menimpamu, sehingga tidak memungkinkan kamu untuk kembali ke kampung halaman. Tahbisunahuma, kemudian kamu menahan dua orang saksi itu, min ba'dis salat, setelah selesai salat. Fayuqsimani billah, kemudian dua orang saksi itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Inirtabtum, jika kamu ragu terhadap dua orang saksi itu. Dua orang saksi yang mana yang dimaksudkan? Dua orang saksi yang bukan dari kalangan umat Islam itu. Dua orang saksi yang dari kalangan orang kafir itu. Kalau kamu ragu, tahan mereka berdua sampai waktu salat asar. Setelah selesai salat asar, nanti ada ulama mengatakan bukan salat asar, salat zuhur, dan nanti ada lagi tafsiran berikutnya. Sekarang kita ambil yang paling populer, yaitu setelah selesai salat asar, minta mereka berdua supaya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Apa isi sumpah tersebut? Setelah menyebut nama Allah, mereka berdua mengatakan, la nashtari bihi thamana, kami tidak akan membeli dengan sumpah tersebut harga yang sedikit. Artinya kami tidaklah bersumpah untuk mendapatkan kepentingan dunia yang harganya sedikit. Jadi kami bersumpah ini sungguh-sungguh, ini betul-betul untuk menegakkan kebenaran. Walau kana dza qurba, dan meskipun dia adalah dari kaum kerabat. Maknanya meskipun orang yang kami bersaksi atasnya itu adalah dari kaum kerabat kami sendiri, kami akan bersaksi dengan benar, kami tidak akan berbohong. Wala naktumu, dan tidaklah kami menyembunyikan syahadat Allah, persaksian Allah. Inna idzan, sesungguhnya kami kalau demikian, yaitu kalau kami menyembunyikan kebenaran, kemudian kami bersumpah pula untuk menyembunyikan kebenaran, la minal athimin, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Nah, ini dalam terjemahan harfiah ini ada kita tambah-tambah kata ini supaya ayat ini dapat kita fahami dengan lebih mudah. Fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithman, fa in uthira, dan jika didapati ala annahuma, atas mereka berdua, atau sesungguhnya mereka berdua yang bersaksi tadi, yang dari kalangan orang-orang kafir tadi, kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak menyembunyikan kebenaran, tetapi didapati bahwasanya ini ada tanda-tanda mereka ini berbohong. Ada tanda-tanda berbohong. Di sini disebut annahuma, sesungguhnya mereka berdua istahaqqa
melakukan kesalahan yang membuat mereka mendapatkan isma, dosa. Ana didapati nampak bahwasanya ia ini berbohong ini. Umpamanya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya saksi-saksi tersebut berbohong, maka bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah fa'akharani. Maka dua orang lagi, tadi dua orang yang sudah bersaksi itu sudah, dua orang sudah bersumpah, maka hendaklah dua orang lagi yakumani, hendaklah ia berdiri memberikan persaksian maqamahuma, sebagai menggantikan kedudukan dua orang saksi tadi. Jadi dua orang saksi tadi diketepikan, kemudian diambil dua orang saksi lagi. Yang dua orang saksi yang baru ini adalah minalladzina istahaqqa alaihimul aulayan, yaitu dua orang ini adalah dari orang-orang yang lebih dekat kepada si yang memberi wasiat, yang telah mati itu. Jadi yang dua orang ini, yang menjadi saksi yang kedua ini, dua orang ini adalah yang lebih dekat kepada keluarga si mayat itu. Fayuqsimani billah, kemudian dua orang saksi yang baru ini bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian mengatakan la syahadatuna, sesungguhnya persaksian kami ahaqqu min syahadatihima, adalah lebih patut untuk diterima dari persaksian mereka berdua itu. Kata siapa ini? Kata dua orang saksi yang dekat dengan ahli keluarga si mati yang berwasiat ini. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas. Inna idzan laminaz zalimin, sesungguhnya kami, kalau memang kami melampaui batas, yaitu dengan bersaksi bohong, kemudian bersumpah untuk kebohongan, maka laminaz zalimin, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Kami tahu kami tidak melampaui batas, kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Lalu bagaimana? Diterima tidak persaksian dua orang yang terakhir ini? Kalau mereka punya bukti, maka dua orang yang bersaksi terakhir yang lebih dekat kepada si mayat ini yang memberikan wasiat itu, maka dua saksi ini diterima persaksiannya berbanding dua saksi yang pertama itu. Apabila didapati dari dua saksi yang pertama itu bukti-bukti bahwasanya mereka itu telah melakukan kesalahan, berdosa, berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Zalika adna ayatu bisyahadati ala wajhiha. Zalika, itulah apa ini? Itulah dia hukum yang Allah tetapkan. Yaitu hukum yang Allah tetapkan, kalau ada dua orang saksi yang bukan dari kalangan umat Islam, kemudian nampak ada tanda-tanda mereka itu berbohong, kemudian digantikan dengan dua orang saksi yang baru dari kalangan umat Islam, dari keluarga yang terdekat dari si mayat, yang itu persaksian yang seperti itu, persaksian dua orang yang terakhir ini, adna ayatu bisyahadati ala wajhiha, adalah yang lebih dekat untuk memberikan persaksian menurut yang sebenarnya. Jadi persaksian sebenarnya itu adalah persaksian dari kalangan orang-orang beriman, bukan dari persaksian dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu boleh tadi kapan waktunya? Pada waktu musafir. Kemudian tidak dijumpai ada saksi dari kalangan orang-orang beriman, kemudian dikhawatirkan akan meninggal dunia di tempat itu sebelum kembali ke tanah air. Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Syariat yang seperti ini adalah yang lebih dekat untuk membuat mereka itu, para saksi itu takut sumpah mereka itu dikembalikan kepada ahli waris. Dua saksi yang dari kalangan orang kafir itu takut
saksi mereka itu dikembalikan, persaksian mereka itu dikembalikan kepada ahli waris. Atau kalau mereka sampai kepada bersumpah setelah bersaksi, sumpah mereka itu dipinggirkan, sementara sumpah dua orang saksi dari kalangan ahli waris ini yang akan diterima. Kalau itu terjadi, maka mereka ini menjadi jatuh hina, dan boleh jadi persaksian mereka berdua ini tidak akan diterima selama-lamanya karena mereka ini telah ketahuan berbohong. Maka akan jatuh harga mereka itu di tengah masyarakat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wasma'u, dan dengarlah. Ini dia hukum Allah yang mesti dijalankan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallah, dan Allah, la yahdi, tidak memberikan petunjuk, al qaumal fasikin, kepada kaum yang fasik. Jadi ini terjemahan kata per kata. Yang dari kata per kata ini, kalau kita pandai menyusunnya dengan lebih baik dalam terjemahan langsung, maka akan lebih membantu kita untuk memahami kandungan ayat ini. Dan ayat ini berkaitan dengan hukum. Baik, kita ulang sekali lagi dari awal ayat, kemudian coba perhatikan kandungan hukum yang ada dalam 3 ayat ini, karena disebutkan dalam tafsir bahwasanya ayat yang paling susah untuk ditafsirkan, seperti di dalam tafsir Imam Ar-Razi disebutkan ayat yang paling susah untuk ditafsirkan, khususnya di surah Al-Maidah ini, adalah 3 ayat ini. Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau. Jadi kalaupun kita merasa susah, itu memang berarti sudah maklum lah. Apa sebab? Sebab para imam kita dahulu pun juga merasa susah. Ini adalah 3 ayat yang paling susah untuk difahami. Apa sebab susahnya? Sebabnya pertama, peristiwa ini peristiwa yang sangat khusus, spesial, jarang terjadi. Yang kedua adalah di dalam ayat ini banyak sekali kata ganti. Ini kata ganti ini kembalinya kemana? Kata ganti ini kembali kemana? Karena kalau disebut kata ganti, dhamir, itu mesti dicari tahu ini siapa yang dimasukkan nih. 2 orang nih, 2 orang yang mana ini? Sebab ada 2 orang di sini. Ada 2 orang saksi pertama, ada 2 orang saksi kedua. Kemudian ada sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini menyifati siapa ini? Ini perlu pembahasan. Tidak jelas perkara ini bisa membawa kepada kesalahan. Kalau ayat-ayat ini berkaitan dengan hukum, maka salahlah dalam menetapkan hukum. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang hukum yang terdapat di dalam 3 ayat ini. Ada perbedaan pendapat. Tapi kita tidak mau membahaskan perbedaan pendapat tersebut. Dikhawatirkan nanti kalau dibahaskan dengan terperinci, kita tidak mendapatkan petunjuk yang jelas dari kandungan ayat ini. Tapi bisa kita membahaskannya melalui kajian khusus, yaitu tentang, kita beri judulnya adalah hukum memberikan hukum berwasiat dengan mengambil saksi dari kalangan orang yang bukan Islam. Nah, kalau itu judulnya, ayat ini akan menjadi dalil, kemudian ayat ini akan dijelaskan dengan terperinci melalui pendapat-pendapat para ulama. Sekarang kita akan baca ayat ini dari awal, kemudian nanti perhatikan, oh ya, ini kaitannya tentang hukum wasiat dan pentingnya mengambil saksi. Dan lebih khusus adalah berwasiat ketika berada dalam keadaan musafir di suatu tempat yang di tempat itu tidak ada orang Islam. Dalam keadaan seperti itu mesti juga mengambil saksi, meskipun saksi itu adalah dari kalangan orang-orang kafir. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya jelas perkara ini. Karena kalau kesimpulan awal tak jelas, kemudian kita berikan tafsir panjang, nah ini mengambang nantinya, mengambang. Tapi kalau di awal ini sudah dapat kesimpulan yang jelas, kemudian nanti ditafsirkan dengan lebih panjang lagi, kita akan menikmati tafsir tersebut. Dari awal ayat, wahai orang-orang beriman.
persaksikanlah apabila salah seorang di antara kamu telah datang tanda-tanda kematian kepadanya, kemudian ia berwasiat, maka persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kalanganmu di antaramu, atau 2 orang saksi dari selainmu yang mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir. Jika kamu dalam suatu perjalanan di muka bumi, lalu musibah kematian menimpamu, kamu menahan 2 orang saksi itu. Setelah selesai salat, maka 2 orang saksi itu bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu terhadap 2 orang saksi tersebut. Dan 2 orang saksi itu mengatakan setelah bersumpah, kami tidak akan membeli persaksian yang kami lakukan ini dengan harga yang sedikit. Artinya kami dapatkan harga sedikit, kemudian persaksian kami ini persaksian yang bohong, kami tak mau. Meskipun orang yang kami persaksikan ke atasnya itu adalah dari kaum kerabat kami sendiri, dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah, persaksian atas nama Allah, atau persaksian Allah, persaksian yang Allah wajibkan ke atas kami. Sesungguhnya apabila memang demikian, yaitu apabila memang kami ini menyembunyikan persaksian, sungguh kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Dan jika didapati 2 orang saksi itu melakukan kesalahan, yaitu berdosa, maka hendaklah 2 orang saksi yang lain bersaksi sebagai menggantikan kedudukan 2 orang saksi tadi. Yang mana 2 orang yang bersaksi yang menggantikan itu adalah dari kalangan orang-orang yang dekat dengan si mayat yang telah memberikan wasiat itu. Dan 2 orang saksi itu bersumpah dengan nama Allah, kemudian mengatakan sesungguhnya persaksian kami adalah lebih layak atau lebih dekat untuk diterima dari persaksian mereka berdua, dan kami tidak melampaui batas. Sesungguhnya kami apabila demikian, yaitu apabila kami berbohong dalam bersaksi, sungguh kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Itulah dia hukum yang telah Allah tetapkan sedemikian rupa untuk lebih dekat mereka itu, memberikan persaksian yang sebenarnya. Jadi hukum ini dibuat adalah supaya persaksian itu adalah persaksian yang dibuat dengan yang sebenarnya. Dan dibuat hukum sedemikian rupa tentang apa yang telah disampaikan di ayat-ayat sebelumnya adalah supaya mereka merasa takut bahwasanya sumpah akan dikembalikan kepada ahli waris setelah sumpah mereka. Artinya mereka bersumpah sebelum ini akan dipinggirkan, sebab sumpah yang akan diterima adalah sumpah yang datang dari ahli waris, yaitu 2 orang yang bersaksi dari kalangan ahli waris. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarlah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang hukum yang berhubungan dengan wasiat. Lebih khusus adalah tentang pentingnya mengambil saksi apabila berwasiat. Andaikan tak dapat saksi dari kalangan umat Islam, maka boleh mengambil saksi dari kalangan orang yang bukan Islam. Tetapi ada masalah mungkin yang muncul. Nah, masalah yang muncul itu nanti akan dibahaskan di dalam ayat ini. Baik, cukup panjang kita membahaskan mukadimahnya ini, maka waktu yang tersisa ini kita akan coba menggunakan sebaik mungkin
untuk menerangkan apa-apa yang bisa menambah pengetahuan kita tentang hukum yang sebenarnya sudah kita ketahui tadi. Kita mulai dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, seruan Allah kepada orang-orang beriman. Apabila Allah menyeru orang-orang beriman, bermakna ada kewajiban yang akan dilaksanakan. Kewajiban apa yang akan dilaksanakan? Yaitu kewajiban pentingnya untuk mengambil saksi apabila berwasiat. Itu dia. Pentingnya mengambil saksi untuk memastikan wasiat tersebut dapat terlaksana dengan baik, dengan benar, sehingga orang yang menerima wasiat itu mendapatkan hak mereka. Syahadatu bainikum, persaksian di antara kamu. Ini dia kewajiban, yaitu melakukan perbuatan berupa pemberian kesaksian. Siapa yang memberikan kesaksian? Saksi. Jadi saksi itu adalah orang yang memberikan kesaksian. Apa makna saksi? Saksi. Apa makna saksi ini? Pernah menjadi saksi? Saksi pada waktu akad nikah umpamanya. Saksi di pengadilan. Saksi itu adalah memberitahukan kembali apa yang kita ketahui. Kalau kita sebagai seorang saksi, maka kita beritahukan kembali apa yang kita ketahui. Itu namanya persaksian. Kalau kita tak tahu apa-apa, kemudian kita bersaksi juga, itu namanya bukan bersaksi, itu namanya berbohong namanya. Jadi bersaksi memberitahukan kembali apa yang kita ketahui. Kita pun juga bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Bermakna kita mesti tahu dahulu Allah itu siapa. Kalau kita tak tahu kemudian kita bersaksi juga, itu bukan bersaksi namanya itu. Apalagi mengikut-ngikut. Orang menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Itu bukan bersaksi, itu namanya meniru namanya. Kita sudah bersaksi belum? Sudah mengucapkan 2 kalimah syahadat? 2 kalimah syahadat, 2 kalimah persaksian. Persaksian pertama Allah sebagai Tuhan, persaksian kedua Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan baru disebut kita bersaksi kalau kita memiliki ilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah. Semakin sempurna ilmu kita tentang Allah, tentang Rasulullah, bermakna kita sempurna dalam bersaksi. Persaksian, maknanya persaksian ada yang bersaksi yang memberitahukan kembali apa yang mereka ketahui. Kalau kaitannya dengan wasiat, bermakna seperti apa yang diwasiatkan, seperti itu yang diberitahukan kepada orang yang menerima wasiat. Idza hadara ahadakumul maut, apabila telah datang kepada salah seorang kamu kematian. Apabila telah datang kepada salah seorang kamu kematian. Maksudnya di sini apabila telah datang kepada salah seorang kamu tanda-tanda kematian. Sebab kalau sudah mati bisa lagi berwasiat? Tak bisa lagi berwasiat. Jadi kapan berwasiat itu? Apabila sudah datang tanda-tanda kematian. Apa tanda-tanda kematian? Tanda-tanda kematian, badan sakit umpamanya, nampak sakitnya ini, dokter pun sudah mengatakan nampaknya bapak ini susah lagi untuk ditolong ini bukan 50-50, ini 20 saya tinggal lagi peluangnya ini. Nah, kalau sudah seperti itu berwasiatlah cepat. Nah, karena sudah ada tanda-tanda kematian. Atau sudah umur 70, 80, itu berwasiatlah. Karena tanda-tanda kematian adalah usia yang lanjut. Semakin lanjut usia, semakin dekat kepada kematian. Tapi jangan fahami pula kalau masih muda itu tidak, atau jauh dari kematian, tidak ada tanda kematian pun juga bisa berlaku kematian. Idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian, tanda-tanda kematian datang kepada salah seorang kamu. Kita yang mendatangi mati atau mati yang mendatangi kita? Kita yang mendatangi mati atau mati yang mendatangi kita?
Kita karena menghitung-hitung usia, umpamanya kematian umur 60 umpamanya. Seseorang itu sekarang berumur 55 umpamanya. Maka seakan-akan dia yang mendatangi kematian. 55, setelah ini saya 56, setelah itu 57, setelah itu 58. Seakan-akan dia yang mendatangi kematian di umur 60 itu. Tapi ayat ini menyebutkan idza adara ahadakumul maut. Apabila tanda-tanda kematian itu datang kepada salah seorang kamu, bermakna mati itu yang mendatangi kita. Artinya apa? Artinya kalau mati itu mendatangi kita dengan perintah Allah kepada malaikat maut, hai malaikat maut, itu si fulan itu cabut nyawanya. Maka datanglah malaikat maut mencabut nyawa kita. Maka kematian datang kepada salah seorang kita. Nah, apabila kematian datang kepada kita, malaikat maut yang mencabut nyawa kita, malaikat maut tak beritahu dulu. Dia akan datang secara tiba-tiba mengejutkan. Maka mati itu ketika disebut mendatangi kita, kita ini berada pada pihak yang menunggu, yang tak tahu malaikat maut itu kapan akan datangnya. Dan jangan dikira umur 60 itu dia akan datang. Oh tidak, boleh jadi nanti malam malaikat maut itu akan datang. Siapa tahu? Karena kematian itu mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi kematian. Ini susunan bahasa Al-Quran. Hinal wasiyah, ketika wasiat. Maknanya ketika memberikan wasiat, ketika menyampaikan wasiat, maka cari 2 orang saksi untuk memberikan persaksian nantinya. Kepada siapa? Kepada ahli waris. Isnani, 2 orang. Oh berarti saksi itu jumlahnya 2 orang. Zawa adlim minkum, yang adil di antara kamu. Oh bermakna saksi itu mestilah sifatnya adil. Adil maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar dia benarkan. Miliknya, milik orang tersebut umpamanya orang yang berwasiat, maka milik orang yang berwasiat. Dia jangan mengambilnya. Kalau tak dapat macam mana? 2 orang saksi yang adil dari kalangan orang-orang beriman. Itu adalah hukum asal. Hukum asal ini mesti dijalankan terlebih dahulu. Tapi kalau tak dapat macam mana? Karena berada di kampung orang lain yang di sana tidak ada umat Islam. Bagaimana? Au akharani, atau 2 orang min ghairikum, dari selain kamu, yaitu dari kalangan orang yang bukan Islam. In antum, nah, dari mana kita tahu ini? Kita tahu ini in antum, jika kamu darabtum fil ard, kamu berjalan di muka bumi, melakukan suatu perjalanan. Tapi di sini ini kata perjalanan disebut dengan kata darab, dari kata daraba. Daraba memukul. Mengapa kata memukul ini disebut perjalanan? Sebab orang yang berjalan di muka bumi itu dia memukul-mukul bumi dengan kakinya. Daraba yadribu, memukul, menghentak-hentakkan kakinya. Kalau kita melangkah kan kita akan meletakkan kaki kita ke bumi dan mengeluarkan bunyi. Biasanya mengeluarkan bunyi, apalagi kalau dia berada di atas batu umpamanya berjalan, kemudian dia pula menggunakan sepatu, maka berdetak-detaklah jalannya itu, mengeluarkan bunyi, memukul-mukul, maka disebutlah perjalanan itu dengan darabtum, kamu berjalan di muka bumi, yang makna asalnya adalah memukul. Fa asabatkum musibatul maut, lalu menimpa kamu musibah maut. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kematian itu adalah musibah. Kalau disebut kematian itu musibah, ini bagi orang yang mati dan juga bagi orang yang kematian ahli keluarga, musibah. Bagi orang yang mati musibah. Musibah itu sesuatu yang berat. Itu mana musibah. Kematian, kalau kita menjalani mati, berat atau tidak? Oh, berat sekali. Sehingga dikatakan ada di antara Bani Israel itu dahulu yang ditakdirkan dihidupkan kembali setelah kematiannya 100 tahun. Karena yang hidup itu memohon kepada Allah untuk mengetahui seperti apa pedihnya kematian, beratnya kematian.
Ya Allah, izinkanlah aku untuk bertanya kepada orang yang sudah mati itu, seperti apa sakitnya kematian. Kalau bertanya kepada orang yang belum mati, tak akan mungkin dia bisa menjawab. Maka bertanya kepada orang yang sudah mati, maka dia pun pergi ke kubur memohon kepada Allah. Ini disebutkan di dalam buku Zikrul Maut, karangan Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, pakar tafsir di Mesir. Beliau menyebutkan dalam buku satu riwayat dari Bani Israel bahwasanya yang masih hidup ini minta kepada Allah supaya dihidupkan orang yang di dalam kubur yang sudah mati. Maka orang yang dalam kubur itu pun hidup, kemudian dia keluar, kemudian dia pun memberikan jawaban tentang sakitnya kematian. Aku ini telah mati 100 tahun, tetapi sampai hari ini aku masih lagi merasakan kepedihannya. 100 tahun masih belum hilang kepedihannya. Kita terluka tangan kita, umpamanya di waktu kecil dahulu, masih pedih. Tangan itu sekarang tidak lagi. Tapi kalau kematian 100 tahun masih lagi dirasakan, maka disebutlah ia musibatul maut. Atau ahli keluarga yang kita cintai meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia, tapi masih lagi terasa berat kita menjalaninya, kehilangan ahli keluarga yang dicintai, maka disebut sebagai musibah. Diulang 2 kali, fa asabatkum, asabat musibah juga dari kata yang sama, musibatul maut, musibah kematian. Tahbisunahuma min ba'dis salah, kamu tahan 2 orang itu setelah selesai salat. Ini kapan terjadi ini? Ini apabila 2 orang saksi tadi dari kalangan orang kafir itu kita ragukan dia ini bersaksi dengan benar, karena nanti kita akan sampaikan fayuqsimani billahi inirtabtum, mereka berdua bersumpah dengan nama Allah setelah selesai salat jika kamu ragu terhadap kesaksian mereka berdua. Setelah selesai salat, salat apa? Tadi kita sebut salat asar. Apa sebab? Sebab biasa di negeri Arab tentang sumpah, tentang hukum yang berkaitan di mahkamah, penetapannya itu adalah setelah selesai salat asar. Kemudian setelah selesai salat asar, orang ramai berkumpul, kemudian di hadapan khalayak ramai itu bersumpah bahwasanya ini perkara bukan perkara kecil, perkara yang tersembunyi, tidak, ini perkara yang disaksikan oleh banyak orang. Maka siapa yang benar, ia akan dilihat sebagai orang yang mulia, tetapi apabila dia berbohong dan nanti kedapatan berbohong, maka akan jatuh hinalah di hadapan khalayak ramai. Min ba'dis salat, salat asar. Tetapi ada di antara ulama mengatakan tidak, salat zuhur. Tapi ada lagi mengatakan salat apa saja, karena tak ada disebut di sini salat asar. Bahkan ada lagi yang mengatakan ini bukan salatnya umat Islam. Apa sebab? Sebab yang bersumpah ini kan saksi yang bukan beragama Islam, maka mereka tidak menghormati salat umat Islam. Maka kalau begitu, ini kata ulama tafsir yang lainnya pula, salat ini maksudnya adalah salat orang kafir itu sendiri. Hari apa dia salat? Hari Ahad umpamanya, hari Minggu, maka setelah selesai salat di hari Minggu dia bersumpah. Jadi banyak tafsirannya, tapi yang paling banyak berpendapat adalah selesai salat asar. Mengapa selesai salat asar? Untuk menerangkan bahwasanya setelah selesai salat itu keadaan manusia itu bersih, suci. Mudah-mudahan dalam keadaan bersih suci itu bersumpah, sumpahnya itu sumpah yang benar, sumpah yang jujur. La nashtari bihi thamanan qalila, kami tidak membeli dengan kesaksian kami ini atau dengan sumpah kami ini harga yang sedikit, yaitu kami ingin mendapatkan kepentingan apa-apa dari persaksian yang kami lakukan. Tidak, ini dalam sumpahnya. Walau kana dza qurba, meskipun orang yang kami bersaksi ke atasnya itu adalah dari kaum kerabat kami sendiri. Bukan karena kaum kerabat kemudian kami bersumpah benar, kemudian kalau bukan dari kalangan kaum sahabat kami bersumpah dusta. Enggak, ini tak ada kaitan dengan dekat atau jauhnya hubungan. Kami betul-betul bersumpah dengan nama Allah, dengan sebenarnya. Wala naktumu syahadatallah, kami tidak menyembunyikan persaksian Allah. Makna persaksian Allah ini adalah persaksian yang Allah telah tetapkan untuk dilaksanakan dengan jujur.
Nah, kami tidak akan sembunyikan. Yang Allah tetapkan itu kami betul-betul hormati, yaitu dengan menjelaskan apa adanya. Inna idzan laminal athimin, sesungguhnya kami apabila menyembunyikan persaksian bahwasanya kami tidak jujur di dalam bersaksi, sungguh kami adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Dan kami tahu kalau kami berdosa, maka kami pasti akan disiksa, akan menerima azab dari sisi Allah. Oh, jadi ada bersaksi, dua orang saksi dari kalangan orang kafir. Kalau ragu rasanya terhadap persaksian mereka, boleh meminta mereka berdua untuk bersumpah. Kapan waktunya? Setelah selesai. Nah, baik, sampai di situ. Berikutnya lagi. Fa in usira ala annahu mastahaqqa itsman, dan jika didapati dua orang saksi itu melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, dari mana kita tahu? Ada bukti-bukti melakukan kesalahan. Apa buktinya? Buktinya mengatakan bahwasanya harta benda itu sudah dia berikan kepada ahli waris semuanya, tapi rupanya ada yang disembunyikan. Ini berlaku pada masa Rasulullah dahulu, dan peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu itu menjadi sebab turun ayat ini. Yaitu ceritanya adalah ada seorang dari Bani Saham, itu muslim, berdagang, pergi ke negeri Syam. Biasanya pergi ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah. Tinggalnya di Madinah. Tinggal di Madinah, pergi ke Syam. Syam seperti Syria sekarang ini, Lebanon. Kemudian bersamanya, dia muslim, bersamanya ada dua orang Nasrani. Dua orang Nasrani ini bernama Tamim Ad-Dari, dan satu lagi adalah bersamanya Adi bin Badda. Dua orang ini kedua-duanya Nasrani. Dua-duanya Nasrani. Mereka bertiga. Oh, berarti boleh juga kita bersama-sama dengan orang kafir ya, dalam satu perdagangan? Boleh, tidak mengapa. Kemudian sampai di negeri Syam, dari kalangan Bani Saham ini, beliau merasa tanda-tanda kematian datang kepadanya. Wah, ini tak mungkin saya kembali lagi. Ini harta benda banyak saya bawa. Di antaranya ada satu bejana perak yang diukir dengan garisan emas yang akan dijual kepada raja, yang harganya mahal sekali. Tapi belum sempat lagi, ini tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan, maka berwasiatlah ia. Berwasiat bahwasanya harta benda yang dia bawa itu supaya dibawa ke ahli warisnya yang ada di kota Madinah. Kepada siapa diberikan wasiat ini? Diberikan wasiat ini adalah diberikan harta benda itu, dan itu wasiat kepada ahli waris, dan minta kepada dua orang yang Nasrani ini sebagai saksi. Tapi ada pula di antara kalangan ulama tafsir mengatakan berwasiat itu kepada dua orang Nasrani ini, yang isi wasiat itu supaya menyampaikan harta benda itu kepada ahli warisnya. Tetapi pendapat yang pertama adalah lebih banyak dipilih oleh kalangan ulama tafsir, yaitu berwasiat, isi wasiat itu tolong sampaikan harta bendaku ini kepada ahli warisku, dan kamu berdua sebagai saksi. Setuju? Setuju. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang berwasiat ini menulis apa saja harta bendanya itu dalam satu kertas. Kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam barang-barang yang banyak itu, dan itu tidak diketahui oleh dua orang saksi ini. Tak diketahui. Kemudian apabila kembali ke Madinah, kemudian dikembalikanlah harta-harta benda yang dipesankan itu kepada ahli waris. Kemudian ahli waris dia lihat di antara barang itu ada tulisan. Di tulisan ada satu bejana perak. Setelah dicari-cari, ini tak dikembalikan oleh dua orang saksi ini.
Ditanyalah, mana dia bejana berat? Tak ada bejana perak itu. Sementara di sini ada bukti berupa tulisan. Didapati, ini maksud ayat ini. Didapati dari dua orang saksi itu melalui tulisan ini, mereka ini telah berbuat kesalahan, telah berdosa. Dalam keadaan seperti ini, maka dua orang saksi dari kalangan ahli waris ini telah mendapatkan bukti ini. Dan bertambah bukti ini pada masa Rasulullah, yaitu ketika pergi ke Mekah, ini di Madinah ini, ketika pergi ke Mekah, rupanya didapati bejana perak itu di Mekah. Sudah dibeli dari dua orang saksi ini. Dah semakin jelas lah ini. Saksi ini berbohong. Sudah tidak lagi bersaksi dengan benar. Maka kata ahli waris ini, kalau begitu kami tak pakai persaksian mereka berdua ini, kami sekarang yang bersaksi, dan persaksian kami ini adalah lebih layak untuk diterima dari persaksian mereka berdua, sebab kami memiliki bukti bahwasanya mereka ini berbohong. Maka bersaksilah mereka ini berdua, yang berdua dari kalangan ahli waris ini. Ini lanjutan ayat. Fa'akharani yakumani maqamahuma, maka dua orang dari keluarga ahli waris ini bersaksi menggantikan persaksian dua orang tadi, minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan, yaitu dua orang yang dekat dari kalangan ahli waris. Fayuqsimani billah, kemudian mereka berdua bersumpah dengan nama Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, persaksian kami ini adalah lebih layak dari persaksian mereka berdua itu, wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas, inna idzal laminaz zalimin, sungguh kami ini kalau memang ia bersaksi bohong, maka sungguh kami ini termasuk golongan orang-orang yang zalim. Kami tahu akibat yang akan kami tanggung, tetapi tidak, kami ini bersaksi jujur karena ini ada tulisan. Dan ini ada bukti orang Mekah membelinya dari Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda ini. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan bahawa Tamim Ad-Dari ini memeluk Islam. Yang satu tidak memeluk Islam, tapi Tamim Ad-Dari memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kemudian Tamim Ad-Dari ini karena memeluk Islam, dia merasa bersalah, merasa berdosa. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Tapi dia kembalikan, karena dia jual bejana itu dengan 1000 dirham. Kemudian dia bagi dua, 500. Dia kembalikan yang 500 itu kepada ahli waris. Tinggal yang satu ini. Yang satu ini tetap juga ngotot bahwasanya dia tak ada mengambilnya. Padahal kawan yang satu sudah memberitahu. Kemudian dalam riwayat bahwasanya diminta kepadanya untuk bersumpah. Nah, diminta kepadanya untuk bersumpah bahwasanya dia tidak berbohong. Tetapi sumpahnya itu tidak sebab sumpahnya itu tidak ada kekuatannya, sebab dua orang saksi dari kalangan ahli waris ini telah bersumpah pula, yang sumpah ini lebih kuat untuk diterima. Akhirnya si Adi bin Badda ini dipaksa untuk mengembalikan yang 500 dirham itu kepada ahli waris. Itu penyelesaiannya. Ini berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikabarkan dalam satu riwayat bahwasanya berlaku lagi cerita ini pada masa sahabat Nabi Abul Hasan Al-Asy'ari. Berlaku juga sekali lagi perkara ini. Ayat ini dijadikan sebagai sandarannya. Kemudian ujung ayat yang ketiga, dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Ini dia hukum yang telah Allah tetapkan. Ini kaitan dengan muamalat, kaitan dengan harta benda. Sampai ke terperinci ini Allah menurunkan hukumnya. Bermana Islam ini sangat sempurna sekali. Maka tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan bahwasanya Islam ini hanya solat, puasa, zakat dan hanya di masjid saja. Tidak, ini kaitannya dengan muamalat. Ini kaitannya dalam memelihara harta, kemudian menjadikan persaksian satu, kemudian sumpah satu lagi untuk memelihara harta benda. Tak juga nampak kesempurnaan Islam, itu sudah melampaui batasnya. Tapi karena keangkuhan dan kesombongan, atau mungkin karena kelalaian, terlalu terpedaya dengan yang dihasilkan oleh manusia.
bahkan yang dihasilkan oleh penjajah. Sehingga dia pun bangga dengan SHMH-nya itu, karena dia sarjana hukum, Master of Hukum, kemudian PhD dalam bidang hukum. Tapi hukumnya adalah hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia itu tidak pasti kebenarannya, sementara hukum yang turun dari sisi Allah adalah pasti kebenarannya. Maka ujung ayat, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, pelihara dirimu dari murka Allah, yaitu dengan cara jalankan hukum yang telah Allah turunkan ini. Wasma'u, dan dengarkan perintah Allah, dengarkan perintah Rasulullah. Setelah didengarkan, taati, patuhi. Tak mau, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ancaman, peringatan, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tidak mau menjalankan hukum Allah, padahal hukum itu sudah diturunkan dan sudah jelas dan mesti diamalkan sebagai membuktikan keimanan. Tidak mau menjalankannya, bermakna tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Atau dengan bahasa lain, mereka itulah orang-orang yang fasik, yaitu orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Apa makna fasik? Fasik maknanya keluar dari kebenaran, keluar dari petunjuk, keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari keimanan kepada Allah. Tidak lagi dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan mereka dengan menjalankan hukum-hukum Allah. Di antaranya adalah hukum pentingnya mengambil saksi ketika kita memberikan suatu wasiat atau membuat suatu wasiat, dan juga hukum-hukum yang lain. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.